seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu mengusulkan sarjana, maka ini dihapus ya, dan di bawahnya ini dihapus. Hanya yang nampak ketika prodi sarjana hanya ini yang ada, atau D4 ya, ini saja yang ada. Jadi jangan semua yang tabel ke bawah ini. Oke, daya saing lulusan ini nanti ini terkait dengan bagaimana kelulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Ini tabel 8D1, masa waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan. Bolehlah di sini nanti kita sebutkan pekerjaan yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, karena ada di sini nanti yang ini tingkat kesesuaian bidang kerja tadi, ini tabel-tabel ini kinerja tempat kerja lulusan ini kita sebutkan. Di sini kan hanya lokal wilayah. Kalau dia guru misalnya, kita jelaskanlah di bawah ini, guru SMA di 6 ya, kita jelaskan di bawah ini. Tapi di tabel LKPS tadi ini si Sabto tidak tahu dia di mana dia mengajar, tidak tahu si Sabto di sini bahwa dia di Prifor. Yang tahu si nanti adalah diberitahu oleh asesor ke si Sabto di narasi ini. Dan demikian seterusnya Bapak Ibu dari Teresa tadi, kepuasan pengguna ini. Luaran PKM, penelitian dan PKM, luaran tadi yang di tabel itu pindah-pindah sini. Seterusnya Bapak Ibu sampai selesai ya. Inilah sampai, jadi semua tabel-tabel yang ada di LKPS itu Bapak Ibu akan muncul di LKPS versi PDF ini ya, buku BRSPN ini semua tadi, tapi yang ada saja dimasukkan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah, jadi tidak ada ulasan di PDF, tidak ada analisis SWOT, tidak ada analisis SWOT. Hari Senin kita bahaslah nanti LED nanti di akhir semua, dan ini sebagian tabel ini, sebagian tabel-tabel tadi ini bisa kita pakai itu di LED supaya jangan ada kesalahan data-data ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya dari Bapak Di LKPS. Lalu kita ulaslah di bawah ini inti-intinya saja. Tidak usah dibahas per tiap mata kuliah. Yang pasti di sini akan kita ungkapkan apa CP dari prodi itu. Uraian selanjutnya CP ada di dalam setiap mata kuliah. Paling itu saja kita buat, hal mana itu tertuang dalam setiap RPS. Itu saja Pak. Supaya jangan terlalu apa nanti terlalu detail. Kadang-kadang kalau terlalu detail nanti kita jelaskan bisa nanti membuka peluang untuk ditanya, membuka peluang untuk akreditasi visitasi. Jadi kita kunci dia. Paling cuman penjelasan akademik itu tadi. Saya selama ketua prodi 2 kali saya menyusun naskah akademik. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Naskah akademik biasanya seperti itu. Lalu apa isi buku 1 apa? Karena apa? Ketika saya kurikulum KBK blok, saya susun naskah akademik. Berubah menjadi KK ini, saya susun naskah akademik. Nanti boleh seketika saya tunjukkan ke Bapak Ibu apa naskah akademik itu dan untuk apa kira-kira manfaatnya. Tolong bagi kita ketua prodi, kalaupun belum ada naskah akademik kita, supaya ada Bapak Ibu kita tinggalkan kalau kita tidak ketua prodi lagi, ada karya kita. Salah satunya adalah naskah akademik yang menjelaskan tentang di buku 2 kurikulum dan pembelajarannya. Di situ buku 5 nanti bagaimana kita sistem penjaminan mutunya supaya kurikulum ini, kompetensi ini tercapai, kira-kira seperti itu. Apa yang kita buat? RPS nanti semua akan muncul di naskah akademik itu, RPS.
Nanti bila perlu saya tunjukkan contoh naskah akademik yang terakhir yang pernah saya susun. Tetapi di dalam keterangan ini tidak perlu terlalu detail Bapak Ibu. Ya? Ya Pak Prof? Oke. Oke, Prof. Ya, oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Pernah lihat dari prodi-prodi. Meskipun tahun lalu waktu kita buat di sini pelatihan penyusunan kurikulum KKMI, Implementasi itu kan? implementasinya saya lihat belum ada. Jadi sebenarnya kegiatan yang lalu itu yang datang Prof Borno ke sana sebenarnya melompat dia itu, melompat. Ada dulu naskah akademiknya, tapi nggak ada istilah terlambat Pak Prof. Tidak terlambat, artinya gini, kalau implementasi itu kan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan waktu. Tetapi naskah akademik itu adalah suatu buku suci dari prodi. Kitab sucinya prodi itu naskah akademik. Jangan sampai satu prodi, dan itu nanti tolong saya selalu katakan ini perlunya untuk manajemen tata kelola perguruan tinggi, apalagi kita nanti akan menyusun naskah akademik, sangat perlu itu kalau kita akan mengejar akreditasi institusi. Ya, sebentar Pak Prof.